Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu saya lagi di YouTube channel saya, Fredisya. Setelah sholat Jumat, saya kangen sama orang tua. Mau ketemu orang tua, minta berkahnya. Orang tua kita masih ada, dua-duanya lengkap, ibu sama bapak. Yuk, kita cium tangannya bolak-balik, minta berkahnya supaya lancar. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, Mbak datang. Kata Riman. Jumat. Ya. Baru datang dari mana emang? Kan udah lama ketemu. Hari ini udah hari ke 1 minggu lebih nggak ketemu nyokap. Kadang-kadang beliau datang ke kantor, bapak datang ke kantor, karena saya tipe orang yang nggak bertahan di rumah ya, Mak, dari dulu ya. Jadi tukang ayam. Jarang di rumah dia. Mulai dari sekolah sampai ke rumah tangga, terus sampai ke sekarang nggak terlalu suka sama yang namanya pulang ke rumah. Jadi emang sering ayam ya, Pak ya, berarti ya, jarang pulang ya. Ya. Ini orang tua saya kenalin dulu. Ini ibu ini namanya Marsia. Beliau Marsia namanya, keren kan? Kalau nama Belanda tuh ada Marsia, dia keren. Jadi panggilnya Po Aci di sini. Nah, beliau itu kesehariannya dulu waktu sering ikut bidan, saya waktu masih kecil gitu. Itu beliau sering mandi bayi. Di kampung ini terkenal dengan Maci, tukang mandi bayi. Nah, jadi beliau nih, ini maaf nih orang tua saya gitu, nggak sekolah. Artinya sekolah tapi SD nggak lulus gitu. Nah, ini bapak saya, Pak Suherman. Beliau yang kalau bicara masalah orang tua sebenarnya ngeri-ngeri apa ya, ngeri-ngeri nangis sendiri gitu, sering haru gitu, sering kadang-kadang kalau ngomong ibu aja kadang-kadang saya suka netesin air mata sendiri gitu segala macam. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang saya selalu mendawamkan yang namanya ketika pergi, ketika pulang pasti cium tangan orang tua gitu. Jadi senakal-nakalnya kita di luar, sebandel-bandelnya kita keluar, orang tua harus tetap kita hormatin. Kita harus tetap tunduk sama orang tua. Sepintar-pintarnya kita di luar, sejago-jagonya kita di luar, di rumah kita adalah anaknya. Dan kita nggak boleh lebih pintar daripada orang tua kita. Makanya kita harus jaga adab, kita harus jaga sikap sama orang tua. Kalau mau dihormatin orang lain, hormati dulu orang tuamu. Jadi ada lagunya ya, Pak ya. Jadi keramat. Lagu keramat tuh gimana, coba nyanyiin? Yang keramat. Doa ibu Dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Ini nggak dibuat-buat, ini beneran. Kalau bab ibu, bab orang tua, gue paling nggak bisa deh buat yang namanya nggak nangis, pasti nangis gitu. Tapi ya sekarang coba kuat-kuatin teman-teman. Jadi makanya hari Jumat ini, Jumat berkah, kita minta ridhonya, kita minta doanya. Mumpung masih ada orang tua, itu keramat teman-teman. Jadi dari kecil gue dididik buat hormat dan patuh sama orang tua dari guru-guru. Jadi utamakan orang tua. Jadi kalau belum bisa membahagiakan orang tua, minimal hormat sama beliau. Minimal ada pedulinya sama orang tua. Jadi ketika kita memperlakukan orang tua kita sekarang, insya Allah tuanya kita juga akan sama diperlakukan sama anak-anak kita. Ya, ntar kita ngobrol-ngobrol ya perjalanan selama hidup ini sama orang tua gimana gitu kan, sekilas aja sih, sebentar aja karena waktunya juga mepet gitu. Ini rumah gue nih, yang dari lahir kecil di sini di Kebagusan, dan beliau asli Kebagusan. Di Kebagusan beliau Pak Herman nih, namanya Pak Herman bin Mur bin Nyaung. Jadi nama jalan nih kakek kita di sini. Jadi di Kebagusan ini semuanya keluarga. Jadi kayak sebelah itu kakaknya bapak gitu. Nah, beliau asli Jagakarsa, Setu Babakan sana. Yang kemarin gue ceritain di vlog di Babakan itu kampung leluhur. Oke? Jadi ntar teman-teman kita lanjut lagi. Gue makan dulu ya. Habis makan baru kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol.
Assalamualaikum teman-teman. Ya, jumpa lagi Freddy Syah YouTube channel. Jangan lupa, kali ini temanya tentang orang tua. Nggak usah jauh-jauh bahas orang tua kemana-kemana. Nggak usah nyari yatim piatu atau nyari inspirasi ke orang tua lain. Ini ada orang tua gua yang mungkin jadi inspirasi buat teman-teman dalam menyikapi hidup. Nah, ini Pak Suherman. Pak Suherman, lambaikan tangan Pak. Hai. Ini Ibu Marsia, Pak. Iya, kadang sempat terpikir juga waktu kecil itu gue selalu dimanjakan sama orang tua itu pakaian bagus, jadi gue lahir tahun 82. Nah 82 itu bokap kerja 83 ya Pak ya? Ya. 1 tahun Freddy baru kerja. Oh bukan. Persis. Persis 82. 82 kerja, 82 lahir Freddy. Oke, jadi gue lahir bokap gue baru dapat kerja. Dan alhamdulillah beliau kerja di perusahaan asing. Jadi perusahaan distributor perusahaan asing gitu kan, sebagai security. Seperti vlog-vlog gua sebelumnya, bokap gua adalah seorang satpam. Sampai 30 tahun lebih beliau sebagai satpam di instansi perusahaan asing, di sekolah dan lain-lain gitu, di perumahan gitu. Nah, yang bikin bangga gue adalah gitu, sama orang tua gue, beliau kerjanya malam, jaga gudang, tempat-tempat beresiko, rawan buat nyawanya sendiri gitu. Memperjuangkan gue tuh sampai sebegitunya. Dan sampai gue kuliah waktu itu, beliau yang dorong terus. Anak Betawi harus maju, anak Betawi harus kuliah. Tapi sayang, gue nggak selesai. Itu yang jadi penyesalan sebenarnya buat gue. Nggak bisa wujudin cita-cita orang tua, gue harus kuliah. Dan beliau yang kekeh banget, anak Betawi harus maju. Apapun dijual buat kepentingan anaknya supaya jadi pintar. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Gue harus jadi pengusaha atau tukang dagang, karena kakek gua itu tukang dagang dari seumur hidupnya sampai meninggalnya beliau masih punya warung. Itu kakek gua, dan mungkin itu darah dari kakek gua sekarang. Betul ya Pak ya, Bapak? Ya. Jadi kakek itu Mamur gimana? Nyatua, nyatua bikin kue apa aja bisa. Kue apem, unti, nah terus abu, lontong, ya segala macam lah. Ya. Itu istilahnya makanan-makanan tempo dulu yang namanya Betawi itu paling bisa. Bahkan sampai sekarang saya juga bikin makan apa aja bisa. Ya. Ngomong masalah Freddy lahir di tahun 82, memang saya rezeki anak saya si Esi maupun Maya. Sehingga saya 2 kantor berbeda, itu bidangnya sebagai Security, satpam. Security. Tapi bidangnya bahan-bahan makanan Iya, importir. Perusahaan importir makanan asing. Nah, terkait masalah orang tua gue ya gitu. Beliau ini nggak gemar dagang gitu. Bukan nggak gemar dagang, nggak ada keturunan lagi apa setelah kakeknya meninggal, orang tuanya meninggal, kakek gue ya gitu. Nggak nerusin bakat dagangnya, nggak ada sama sekali. Bahkan beliau untuk ngobjek pun buat nyalok dan segala macam nggak jago. Gue bilang nggak jago gitu. Memang dia bukan jiwa bisnis gitu. Memang beliau pekerja. Nah, di zaman beliau kerja dulu, seringkali dibawain susu dari import Australia dan segala macam. Yogurt apa-apa gue makanannya di luar negeri dulu. Tapi yang namanya keadaan dulu gitu, ketika kita bisa dihidupi dibiayai makanan apa segala macam. Tapi saat itu memang keadaannya gue bukan seperti anak-anak orang kaya lainnya, seperti anak-anak orang pada umumnya gitu. Kadang-kadang jujur-jujuran gitu sama orang tua nih, sekarang cerita masa lalu doang. Ketika gue sekolah gitu, gue harus jatuh ke jalanannya licin, gue terpleset jatuh gitu segala macam. Terus terang nyokap gue tuh nganterin sekolah gue SD dulu cuman beberapa hari terus ditinggal gitu. Jadi kalau orang tua kalau anak-anak sekarang ditungguin sampai pulang sampai sekolah, enggak, nyokap gue nganterin ya gue pulang sendiri sekolah gitu. Padahal sekolahnya jauh, lumayan jalan kaki gitu. Nah terus nyambung masalah ke nyokap nih sekarang. Bokap gue security, nyokap gue adalah seorang ibu rumah tangga plus bantu-bantu dengan ibu bidan tadinya di tempat bidan bekerja, dan beliau sebagai asisten bidan, jadi bisa mandiin bayi. Terkenal beliau adalah bisa mandiin bayi. Nah beliau nih kalau ngajarin gue waktu sekolah gitu, waktu belajar SD gitu segala macam, galak banget asli. Gue kalau salah tulisan itu, ini yang bener segala macam. Tapi berkat dia, gue dulu di SD itu ranking 1 men. Dulu cawu bulan ranking cawu 1, cawu 2, cawu 3, gua ranking 1 berkat beliau. Padahal beliau SD aja nggak tamat, tapi bisa bikin gue jadi ranking 1.
Jadi memang kalau ngelihatnya nih gue di vlog itu gue bisa jalan kemana aja, gue bisa bikin usaha aja apa segala macam. Basically rumah tangga orang tua gue itu masih dalam keadaan yang sebenarnya masih belum layak lah gue bahagiakan gitu. Tapi dalam hidup ini gue selalu berusaha buat membahagiakan orang tua. Alhamdulillah gue sudah bercita-cita mengumrohkan beliau, tapi karena pandemi kemarin jadi ketunda bikin paspor dan segala macam. Jadi mudah-mudahan Mama Bapak bisa ngedoain Freddy hari ini terus-terusan bisa Amin. biar berkah hidupnya, biar lancar usahanya, biar kita bisa sama-sama pergi umroh, kita bisa sama-sama pergi ke tanah suci. Bimbing Freddy terus, ingetin Freddy mumpung masih ada gitu kan, mumpung masih panjang umur, biar apa-apa yang Freddy cita-citakan tercapai semua, urusan-urusan diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, buat teman-teman, balik lagi tadi seperti yang bokap gue nyanyiin. Keramat kita itu ada di orang tua, ada di ibu, ada di bapak. Gue panggil beliau mama gitu. Jangan pernah ngerasa gengsi buat cium tangan orang tua, karena keberkahannya ada di situ. Kalau seandainya kita gengsi sama orang tua, bagaimana kita bisa dihargai sama orang di luar sana? Jadi kunci keberkahan hidup gue adalah keramat gue, orang tua gue. Setiap kali gue ada masalah, pasti gue datang ke rumah dan gue cuma cium tangan. Dan gue gak pernah mau cerita yang detail tentang masalah-masalah gue di luar. Cukup gue bilang, Mak, angkatin tangan ketika berdoa, angkatin tangan buat Freddy berdoa yang benar-benar minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang gue lakuin. Teman-teman, karena durasi, mungkin gue nanti bisa sambung lagi di episode kedua bersama orang tua gue, bagaimana beliau mencari nafkah buat gue, bagaimana kecil gue segala macam itu. Insya Allah gue akan cerita lagi di part kedua. Ini part 1. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.